Ya kagak ada di skrip nih, gue mikir dulu dong. Kan aku pengen nonton nih, pengen tahu. Ya, balik lagi di acara Leak Tech Talk episode 6. Gue hari ini akan menjadi host di mana gue akan berbicara panjang lebar tentang sebuah produk dari Leak yang bernama Valian. Dan tentunya teman-teman semua harus tahu bahwa produk ini sudah ada dan sangat baik, bagus banget. Jadi langsung aja saya kenalin, hari ini saya nggak sendiri ngobrolnya. Karena saya sudah kedatangan seorang ultra marathoners. Dia juga ibu dari 2 orang anak. Dia menggeluti lari dari 2015 dan ikut ultra 2016. Langsung aja kita beri applause yang sangat luar biasa untuk Carla Felani. Yeah. Dan gue juga ngobrol sama seorang food designer dari Leak Indonesia tentunya, ya nggak? Kalau gue ngobrol sama Carla aja mungkin teman-teman tahu dari sisi seorang atletnya, seorang ultra marathonersnya. Tapi dari sisi produk, knowledge dan lain-lain, langsung aja gue kenalin footwear designer Leak Indonesia, Doni Mandano. Selamat datang Doni, selamat datang Carla. Selamat ya datang Insen. Nah, kita langsung mau ngobrol nih, ya nggak? Tadi kan kita udah introducing nih. Ada Doni, ada Carla. Carla, gimana perasaan lo? Gue seneng banget loh. Gue akhirnya bisa jadi host untuk seorang ultra marathoners. Kalau boleh berbicara sedikit, dulu pertemuan singkat gue sama Carla tuh, jadi gue waktu itu mau sombong karena gue cuma bisa lari 5 kilo. Dan gue nggak tahu dia seorang ultra marathoners. Terus gue bilang, iya saya juga tiap hari lari loh mbak. Oh iya, berapa kilo kata dia? 5 kilo everyday. Oh iya, kalau mbaknya berapa ya? Terakhir saya 160 kilo mas. Jadi cukup sekian teman-teman ya. Gue langsung hilang ya nggak? Carla, nice to meet you. Akhirnya gue bisa kembali lagi sama lo. Tapi sebelum itu, gue mau bahas dulu tentang si produk dari Valian ini ke seorang footwear designernya langsung, Mas Doni Mandano. Mas Doni, selamat datang. Iya, selamat datang. Mas Doni, bisa diceritain nggak sedikit gimana sih kok bisa sih sampai Leak tuh bikin sebuah produk yang disebut Valian? Jadi, Awal kalau- idenya gimana tuh? Kalau ngebahas awalnya tuh kita udah punya Kumo, terus kita Yes. udah berhasil ambil Kumo, terus kita punya Zip Run dan Ghost Runner yang didesain buat 10 kilo ya. Dan ini tuh produk high end nih kita, yang kita mau coba jaraknya di atas 10 mungkin ke 21 karena konsumernya kita udah siap buat Oke. gunain produk ini. Oke. Jadi kita desain si Valian ini dengan midsole yang agresif, Midsole yang agresif ya. desainnya juga agresif, terus kita pakai materialnya translucent mesh. Nah, speaking about translucent single mesh nih. Jadi tadi Mas Doni udah kasih tahu. Itu bisa tolong dijelaskan sih apa sih translucent single mesh itu? Jadi translucent ini material yang tipis satu layer, fungsinya buat lightweight dan breathable. Oke. Lebih ke situ sih. Breathable ya. Iya, breathable. Jadi kalau boleh disederhanakan mungkin breathable tuh jadi maksudnya biar bisa napas kakinya ya. Iya. Jadi si kakinya ini bisa napas lah. Nah, Mas Doni, terus kan ada heel drop ya. Terus sebenarnya kalau unsur yang paling penting dalam sepatu lari itu apa sih Mas Doni, bisa sedikit dijelaskan nggak sih? Yang paling penting sih, kalau menurut saya sepatunya harus stabil. Oke. Harus stabil. Jadi makanya di sini ada boleh. Oke. Jadi ada 2 rack. Hmm. Jadi ada perbedaan density. Oke. Jadi
lari berlari tetap stabil, tetap ngarah keluar gitu. Oke. Jadi kayak berjalan normal Oke. untuk jarak yang Heel drop tuh apa sih? Kenapa heel drop tuh jadi kayak salah satu unsur penting di sepatu lari? Bisa tolong dijelasin nggak? jadi heel drop itu posisi antara jarak antara heel dan forefoot. Oke. Terus semakin tinggi si heelnya, terus semakin bikin pelari lebih capek gitu. Oh, kalau semakin tinggi ya? Iya, semakin tinggi. Oh, berarti pelarinya lebih capek. Karena ininya makin posisi tinggi? kaki Oke. ngedidit terus lah Ngejit istilahnya ya? gitu. Oke. Oh, jadi seperti itu heel drop. Jadi makanya dibikin lebih rendah untuk jarak yang lebih jauh supaya kaki lebih stabil saat lari. Oh, oke. Nah, kalau dalam sepatu kalian ini kan ada maximum ride support ya? Nah, bisa tolong dijelaskan nggak apa sih itu maximum ride support? Karena kan ada 2 ride dan shank plate tuh. Nah, mungkin teman-teman yang ngedengerin League Tech Talk nih pengen tahu juga. Bisa tolong jelasin nggak secara singkat? Jadi 2 ride itu Yap. ada 2 density, yang hard dan soft. Sebenarnya nggak dibilang terlalu soft juga, karena jaraknya buat 21 kilo. Oke. Kita ngedesain buat jarak yang sejauh itu. Tapi yang bagian hard itu ditaruh di dalam supaya tadi saat berlari kaki tetap lurus gitu kan, dan tetap stabil. Jadi tetap arah keluar kayak kita jalan biasa dengan jarak yang lebih jauh saat berlari. Terus kalau shank plate itu bagian material yang keras yang ada di lengkungan kaki. Itu juga fungsinya buat apa ya? Biar nggak overflexing saat lari. Jadi menuntut forefootnya lebih banyak bergerak supaya si pelari lebih banyak dapat dorongan yang benar lah istilahnya gitu. Makanya kita ngasih shank plate buat itu. Oh, oke. Itu ya. Bagaimana dengan outsole-nya? Outsole-nya Valiant tuh Kalau bisa diceritain nggak dikit? kalau di bagian belakang itu ADR. Jadi rubber yang lebih keras. Soalnya banyak pelari yang ketika mereka berlari tuh banyak dropnya pakai bagian heel. Oh, oke. Dengan makanya jadi lebih cepat habis makanya. Iya. Jadi kita pakai material yang lebih yang lebih tebal lah. Oke. Sedangkan di bagian depan lebih soft. Oke. Nah, ini kan kalau kita berbicara teknologinya udah dijelasin nih secara detail sama Mas Doni. Cuma pasti teman-teman juga pengen tahu kan, ada berapa varian warna sih si Valiant ini? Karena kan kalau kita lihat mungkin ini yang custom ya, yang custom untuk Carla Vellani ya kan. Cuma kalau di toko sendiri, kalau teman-teman cari sepatu League Valiant ini ada berapa warna nih Mas? Buat saat ini kita punya 4 varian warna. 4 varian warna, oke. Ini ya, pasti ya, biru ini ya. Biru, abu, itu di sana ada warna merah sama hitam. Merah dan hitam. Oh, oke. Itu yang pertama keluar. Yang pertama keluar ya, Merah, Carla ya. hitam. Masih inget nggak? Iya. Waktu itu League sempat ngadain League Valiant Netra. Yes, League Valiant Night Run, di mana acara itu diselenggarakannya Di pada Pondok Indah. ya, Pondok Indah Golf Course pada tanggal 8 Maret 2019. Ya. Karena waktu itu pakai sepatu warna apa ya? Itu yang pertama dong. Merah Kan ya? launching. Merah ya? Iya, merah hitam. Oh ya, kita Iya. semua pakai Iya. sepatu merah ya. Oke, jadi kita semua pakai sepatu merah. Dan kita tuh dikasih trek 8 kilo kalau nggak salah ya. Iya, itu waktu itu muter lapangan golf ya. Iya, 8 kilo. Gue tadinya sama Carla di awal bareng larinya. Terus pas putaran kedua tiba-tiba gue dipanggil Carla, nggak kedengeran lah. Jadi dia udah coba. Iyalah secara pelari ultra ya. Nah, Mas, balik lagi nih. Kalau kita berbicara tips and tricks untuk memilih sepatu lari. Nah, sekarang teman-teman pengen tahu nih tips and tricks memilih sepatu lari dari seorang Doni Mandano, footwear designer. Kalau dari saya yang pasti harus nyaman dulu di kaki, pas Nyaman. sama bentuk kaki. Setuju nggak Pak Carla? Pas sama bentuk kaki. Iya. Nyaman ya? Iya. Oke. Terus stabil Stabil. sama fit.
fitnya tuh dalam artian masih ada jarak antara bagian depan dan bagian belakang juga sih kalau menurut saya. Harus ada jarak tuh ya. Ada Maksudnya jarak nggak- sedikit nggak gitu, boleh jangan terlalu pas ya jangan berarti ya. terlalu pas, itu bisa nyebabin blister. Jadi saya juga baru tahu ternyata ada blister. Blister tuh jadi yang kakinya lecet kali ya, Iya. karena disebutnya. Terus abis itu ada lagi Mas Doni yang mau ditambahin? Stabil, nyaman, Jarak kali ya. Iya, ringan mungkin. ringan ya. Iya. Kenapa harus ringan sepatu lari itu? Berat nanti larinya Sen. Supaya lebih Iya benar-benar. Iya beda ya. Kalau sepatu basket kan agak-agak berat kan. Ya. Jadi kalau sepatu lari semakin dia jauh mungkin ya semakin ringan harusnya. Menurut Carla gimana? Enggak juga sih ya. Enggak juga semakin ringan sih, tergantung. Kalau aku juga semakin ringan. Kalau bawahnya semakin soft kayaknya kalau Oke. jaraknya semakin jauh lebih sakit sih. Lebih sakit ya? Iya. Oh, oke. Jadi oke. kalau yang bawahnya soft itu biasanya aku pakai untuk jarak yang dekat. Oke. Kayak misalnya Volans atau Fireflash itu Yes. biasanya jaraknya lebih pendek. Oke. Nah, tadi kan teman-teman udah denger ya nggak? Mas Doni udah menjelaskan teknologi, product knowledge, dan juga udah jelasin juga tadi kemarin kita rilisnya di Pondok Indah ya kan dengan acara Valiant Night Run. Nah, sekarang gue mau tanya-tanya sama ultramarathoners kita Carla Velani. What's up Carla? Yeah. Boom, you good? Gimana? Lo? Luar biasa. Gue denger sekarang tinggal di Semarang. Iya, Bener? betul. Wah, ini berarti lagi hijrah ke Jakarta nih ya. Iya dong. Langsung kita syuting untuk League TikTok. Yes. Carla, kalau boleh ngomong, it's an honor for me. Kebalik bisa honor. Jadi kalau boleh mengingat flashbacknya nggak? Waduh, lu tuh luar biasa lah. Salah ya, gue tidak mengenal seorang Vincent. Iron Lady yang Indonesia tuh harusnya bangga punya Carla Velani. No Iron Lady. Apa julukanmu bukan Iron Lady? Queen of Ultra. Queen of Ultra. Yes, benar. Queen of Ultra. Jadi harusnya Indonesia tuh bangga banget. Apalagi sekarang Carla ada di League World Family ya nggak? Nah, Carla, gue nih sebenarnya pengen banget sih ngupas lebih jauh tentang kecintaan lo sama dunia lari ini. Nah, jadi mungkin gue juga sama teman-teman yang nonton pengen tahu nih, lo kan pasti punya experience kan ketika lari kan. Nah, sebelum memulai experience lo bisa ceritakan nggak apa sih ultra maraton itu? Terus kenapa sih lo baru memulai lari itu 2015? Apa yang bikin lo jadi cinta sama lari? Bisa ceritain nggak? Awalnya itu aku tidak ada di dunia lari nih. Awalnya aku Oke. di dunia gym. Itu dulu cuma mau menurunkan Dunia berat badan. gym, oke. Menurunkan berat Dunia badan gym. aja. Oke. Nah, waktu itu aku diajak lari nih. Oke, cobain lari yuk. Akhirnya aku nyobalah di akhir 2015. Oke, 2015. Nah, semakin kesini semakin menantang aja gitu loh. Jaraknya makin jauh. Akhirnya aku di 2016 masuklah ke dalam dunia ultra. Ya, Dunia. ultra itu gini, kalau orang biasa taunya half marathon tuh 21, full marathon tuh 42. Nah, di atas 42 itu sudah namanya ultra marathon. Di atas 42 kilo ya? Yes. Itu namanya ultra Ultra marathon. marathon. Iya, betul. Dan Carla nggak cuma sekali doang kan di atas 42 kilo. Iya nggak? Iya. Masih ingat nggak Carla? Bisa ceritain nggak? Itu Carla tuh memulai lari tuh di kilometer berapa? Dan Carla paling jauh tuh kilometer berapa? Oke, ultra pertama aku. Sebentar. Mulai lari kilometer berapa? Nah, itu salah. Aku mulai lari itu half marathon langsung. Harusnya orang mulai 5 kilo dulu. Iya. Ini jangan diikutin. Ini salah. langsung half. Heeh. Wow. Karena waktu itu aku nggak ngerti lari. Oke. Jadi waktu daftar lari, oke, slotnya yang 5 dan 10 sudah habis, ya sudahlah, nunggu 1 kilo. Tapi itu aku pakai latihan ya, dengan persiapan. Oh, tetap ada Yes. program yang Pakai Oke. latihan 3. Tapi waktu itu aku belum ada komunitas. Memang Oke. jadi latihan sendiri gitu. Nah, ultra pertama aku waktu itu kebetulan belum race, jadi hanya charity run Oke. di Desember 2016. Oke. Nah, waktu itu
jaraknya 72 kilo something lah. Jadi waktu itu dari Brebes ke Purwokerto kalau nggak salah. Brebes ke Purwokerto. Lari itu ya? Lari itu ya. Lari Mas Doni itu. Brebes Purwokerto. Oke. Ya waktu itu nggak pernah kepikir lah, maksudnya gimana caranya lari 72 kilo gitu. Oke. Tapi waktu itu pada saat aku briefing sebelum lari, Ya. mereka bilang oke akan ada water station, itu tempat ya kita refueling lah ya, Oke. refueling makanan atau minuman yang kita bawa di tiap 10 kilo gitu. Oke, berarti aku mikirnya larinya oke per 10 kilo per 10 kilo aja. Jadi dibagi per segmen-segmen kecil, jadi nggak mikir whole 72 gitu. Oke. Jadi ya pada akhirnya bisa finish gitu pada saat di akhir 2016 itu. Nah selanjutnya di 2017, 18 ya itu makin ada challenge aja untuk yang lebih jauh dan lebih jauh. Ya, Terus ya, yang ya. paling tadi pertanyaannya paling jauh ya? Paling jauh, paling jauh. Kita pengen tahu banget. Tarik nafas dulu Sen. Oke. Berapa karena? Yang paling jauh kemarin di November 2019, tapi kebetulan itu bukan race, Oke. memang itu charity run. Cari tiran. Jaraknya dari Melaboh ke Banda Aceh. Oke, buka Google Maps dulu boleh? Dari Melaboh ke Banda Aceh. Melaboh ke Banda Aceh, guys. Oke. Jaraknya 250 km. 250 km. Mas Doni, kita tepuk tangan dulu dong buat Carla Vela. 250 Iya, km, guys. 250 km. Itu paling jauhnya Carla ya? Paling jauh. Oke. Tapi kalau race God. ya itu charity. Charity itu Ya. ya lebih santai sih sebenarnya waktunya. Kalau race sendiri paling jauh baru 160. Itu waktu itu 160 di tahun kilo. lalu juga itu di Lintas Sumbawa. Lita Sumbawa. Ya, Tambora Lintas Sumbawa. Nah, Carla, nih kalau boleh sedikit cerita nih. Ketika Carla race, dimana tadi kan Carla sebutin tuh, apa sih yang paling berkesan, race yang paling berkesan satu, dan apa race yang Carla menggunakan sepatu dari si Valiant ini? Oke, nah kebetulan memang aku baru pakai leg itu di 2019. Oke. Nah kebetulan itu juga memang aku sudah ultra. Hmm. Kebetulan juga waktu itu launching si Valiant. Valiant ini. Jadi aku coba ini untuk pakai di ultra. Oke. Gitu loh. Memang mungkin desainnya untuk 21 kilo ke atas. Nah tapi selama yang aku coba itu sebenarnya 60 sampai 70 kilo sih kuat satu sepatu gitu. Oke. Nah, tadi cerita tentang race di Maret 2019 aku pakai pertama kali di Bintaro Loop 120 kilo. 120 kilo. Nah, tapi itu aku ganti sepatu 2 kali kok nggak salah. 2 kali ya, karena Iya. tadi Carla bilang satu sepatu untuk 60 sampai 70 Iya. kilo kan. Jadi Iya, kalau betul. 120 kilo, Kira-kira aku ganti oke, 2 kali sepatu. 2 kali sepatu. Kebetulan Oke. ya itu dapat podium 1 Podium 1. Oh my god. dalam waktu 14 jam 39 menit kalau nggak salah 120 kilo. Jadi pas pakai Valiant itu podium 1 ya? Ya. Mas Doni, kita harus tepuk tangan lagi Mas Doni buat seorang Carla Velani. Jadi support ya sepatunya ya. Sepatunya support Support sekali ya. Nah. banget ya. Nah, ini speaking about sepatu Valiant nih. Ya. Kan tadi Carla Velani juga udah cerita tentang race-race-nya. Nah, prestasi apa aja sih yang Carla dapatkan ketika memakai si produk Valiant ini? Ya, itu tadi Masih yang ingat pertama. kasih kan? Itu yang Oke. pertama tadi Bintaro Loop tahun 2019 120 kilo. Nah, selanjutnya aku pakai di Tambora, Lintas Sumbawa itu 160. 160 yang di Nah. Tambora itu. Iya, karena gini, mereka punya checkpoint itu tiap 40 kilo. Tiap 40 kilo kita boleh nitip drop bag, artinya baju ganti, sepatu ganti, or apapun. Nah, jadi aku save di 40 kilo, aku ganti. Mestinya kan kuat nih di 60 atau 70 Iya. kilo kuat. Tapi aku save untuk tiap 40 kilo aku ganti sepatu. Ganti Jadi sepatu. waktu itu Lik luar biasa supportnya buat aku. Jadi mereka bikinin custom pula Ya. dan menyediakan sepatu buat aku tuh berarti 4 sepatu. 4 sepatu ya. Aku pakai di Tambora itu 160 kilo itu waktu itu 27 jam 37 menit. Nah kebetulan itu jaraknya 320 tapi aku bagi 2 dengan teman aku. Jadi totalnya waktu itu 60 jam kita berdua dan kebetulan juga podium 1 lagi.
Don, Kebetulan ya. 60 jam Don lari. Oh loh, Belum sampai. belum ya? Desain sepatu aja Don. Terus selanjutnya aku pakai untuk lebih ke charity. Jadi di Juli ada charity run di Bali. Oke. Jaraknya 150 kilo. Iya. Terus selanjutnya yang di Aceh itu Iya. di November 250 kilo. 250 Nah, itu 250 kilo itu kan 4 hari. Ya. Jadi satu harinya kita hanya tempuh 60 atau 70 kilo. Nah, itu aku satu sepatu oke. Jadi sudah teruji pakai 60 kilo, Ya. satu sepatu oke. Oke, nah berarti kalau gue nanya race terjauh lo pada saat lo pakai Valiant itu Aceh, yang 250 Tambora, kilo tuh, Lintas Sumbawa, Lintas Sumbawa yang Lintas Sumbawa. 320. 160, tapi kan aku bagi dua. Iya. Ya 160 berarti. Oh jadi yang kalau pertanyaannya adalah mungkin teman-teman pengen tahu race terjauhnya Kak Carla apa ketika pakai Valiant? Berarti Ya. jawabannya adalah Tambora 160 kilo. Tambora Lintas Sumbawa itu kan? Lintas Sumbawa, ya. 160 kilo guys, Ya. pakai sepatu ini. Ya. Luar biasa. Karena gue sebenarnya harus bawa mesin tepuk tangan sih. Karena lo tuh seorang sosok ultra marathoners yang seperti tadi gue bilang, Indonesia harus bangga punya seorang Carla, dan Carla ngebuktiin bener. Dan ketika kita berbicara seorang Carla Ferlani tuh nggak cuma sekedar berlari guys. Jadi buat Carla tuh ada hal di balik berlari yang Carla pengen kasih tahu ke teman-teman semua, yaitu bukan prestasi tapi charity. Nah, speaking about charity, karena sekarang lagi bermunculan ya charity run dan Ya, lain-lain. betul. Itu kayaknya Carla aktif banget ya. Ya. Bisa sedikit diceritain nggak sih charity run apa yang sangat bikin Carla tuh nangis? Karena kan ada satu foto yang Carla tuh kayaknya pas selesai di podium tuh nangis. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat nih fotonya nih, ada fotonya juga. Ketika Carla nyampe podium, Carla nangis. Nyampe finish bukan nyampe podium. Nyampe finish, Ya. nyampe finish teman-teman. Nah itu bisa diceritain charity run yang mana yang menurut Carla tuh berpengaruh dan bikin efek buat Carla sendiri. Sebenarnya setiap charity run punya cerita sendiri nih, Sen. Yes. Jadi itu haru aja aku, haru. Artinya di perjalanan yang sejauh itu tuh sebenarnya banyak sekali tantangannya, belum lagi cuacanya. Oke. Jadi ketika finish, apalagi charity run aku memang banyak untuk anak-anak ya. Jadi ketika finish disambut oleh anak-anak itu tuh rasanya beda banget gitu loh. Kayaknya lebih dari sekedar medali ataupun podium gitu loh. Oke. Artinya wilayah kita lari 3-4 hari, kita lari berpuluh-puluh jam tuh untuk mereka gitu loh. Jadi itu yang mungkin bikin haru gitu loh. Jadi pengalaman yang tadi mungkin di fotonya itu adalah waktu aku yang melabuh Banda Aceh itu. Karena ya panas kita tempuh, hujan tetap lari gitu loh. Dan ketika mereka sambut di finish tuh luar biasa sih rasanya. Terbayar rasa capeknya. Terbayar ya? Betul. Wow. Ya, itulah teman-teman yang Carla mungkin. Nah, itu cerita hubungannya sama teknologi ada. Apa tuh Carla? Nah, itu cuaca kalau di ultra udah nggak bisa kita kontrol kan gitu Oke. loh. Jadi tetap harus lari, nggak Yes. bisa nunggu Yes. hujan, nggak bisa nunggu hujan berhenti dulu Yes, gitu loh. yes. Nah, itulah yang dia tadi katakan, Mas Doni katakan breathable. Jadi ketika saya pakai Valiant, ketika panas kaki nggak terlalu panas Oke. karena dia breathable itu gitu Yes. loh. Karena ini single mesh itu ya gitu. Dan ketika hujan pun memang basah tapi dia akan cepat kering lagi gitu loh Sen. Oh, Itu yang oke. aku rasakan banget gitu. Oke, karena memang ketika lari berpuluh bahkan beratus-ratus kilometer kita nggak pernah tahu cuacanya di sana lagi hujan, panas dan segala Betul. macam ya. Itu membantu sekali teknologinya yang yes. tadi Mas Doni ceritakan itu. Yes. Berarti kita harus tepuk tangan buat Mas Doni nih karena thank you Mas Doni ya. Jadi dia benar-benar memikirkan ya. Thank you Mas Doni. Sama yang tadi apa Mas yang itunya yang bikin stabil itu juga karena kalau jarak jauh memang ya pasti kakinya udah nggak karu-karuan lah gitu loh. Ya, Oh, yang maximum ride support. ya itu Oh, tadi. oke. Ya. Nah, nih Carla masih pengen tahu nih. Kalau kita berbicara lari ya, maksimal ideal jarak
untuk menggunakan sepatu Valiant nih dari seorang Carla Felani? 60 atau 70 kilo satu Satu sepatu. masih oke. 60 Atau 70 kilo masih oke. sampai 70 km untuk satu Satu. sepatu. Valiant. Ya. Oke, satu sepatu Valiant ya. Ya. dalam satu race. Dalam satu race. Dalam satu race. Ya, karena aku sudah pernah coba kalau jarak 60 atau 70 masih oke. Oke. Ya. Nah, itu dari seorang Carla. Nah, Carla, mau share tips nggak buat teman-teman semua? Kalau share tips, Insen Ya. harus lari nanti sama saya ya. Udah pernah. Loh, Udah ultra, pernah. maksudnya ultra. Oh, ultra. Jangan, saya buatin sup aja. Jadi nanti Buatin sup aja. Kilometer 40 saya Carla supnya gitu. Kan biar kamu ngerasain sudah didesain nih oleh Mas Doni Iya, gitu iya. kan, biar kamu ngerasain benar nggak apa yang apa yang Iya, didesainkan dan apa yang dirasakan Kara, jadi kamu buktikan sendiri. Iya. Oke. Mas Doni, kayaknya susah sih Mas Doni. Soalnya gini teman-teman ya. Kalau Carla kan larinya 160 kilo. Kalau saya kan main basket nih 4 quarter kan. Lapangan basket kan cuma 27 meter kali 18 kan. Berarti berapa kali Jadi ngetok? kalau misalnya saya bolak-balik 4 quarter selama 12 menit kali 4, jadi saya tuh nggak nyampe 5 kilo juga larinya. Dan itu juga kalau saya main terus. Jadi kalau saya disuruh lari 160 km, Itu berapa kali loop lapangan basket berapa ya? kali main basket tuh? Jadi tips dan triknya keluar kalau kamu deal dulu nih. Oh enggak. Jangan dong. Oke. Gimana? Yang pertama udah pasti baik apparel ataupun sepatu ya harus yang cocok. Oke. Jadi jangan karena brand ini aku pakai ikut brand ini. Gitu loh. Kan banyak orang begitu kan. Jadi tetap harus dicoba sesuai dengan bentuk kaki yang pasti ya. Iya. Gitu. Kan kaki orang kadang ada yang lebar, nggak Oke. cocok gitu-gitu kan. Ya harus disesuaikan yang pasti. Apalagi untuk jarak jauh pastinya. Oke. Yang kedua, ya untuk seorang ultra marathoner yang pasti harus punya endurance yang tinggi. Jadi udah nggak mikir speed mungkin ya, jadi lebih ke daya tahan tubuh. Oke. Nah itu latihannya butuh waktu, butuh kesabaran jelas. Ya, Gitu. Nah, setuju. di samping itu pasti latihan yang lain juga, latihan pendukungnya ya latihan core, ya, itu udah pasti latihan juga aku. Oke. And then kalau bicara ultra itu lebih ke mental dan mindset. Mental dan mindset. Apa Yes. tuh maksudnya tuh? Kita harus tahu nih. Jadi lari 42 itu juga sebenarnya tidak gampang gitu loh. 42 kilo ya? Bukan sekedar 2 kali 21 kilo gitu Oke. loh. Tapi mental kita sebenarnya diuji. Ya. Itu pasti banyak godaan. Apalagi kalau sudah namanya ratusan kilo. Itu Yes. namanya badan udah pasti nggak karu-karuan. Kaki apalagi gitu kan. Jadi pikiran kita untuk melanjutkan dan menyelesaikan itu tuh mindset sekali, mental sekali gitu. Oke. Itu. Nah terus asupan makan, caranya istirahat itu udah Oke. pasti faktor juga di dalam ultra. Nah itu gimana caranya Carla bisa apa ya Kak? Kita bilangnya apa ya? Dia lari Ngatur. iya, Ngatur. ngatur makan, istirahat itu gimana sih? Ya itu kita sih sebenarnya membiasakan diri aja sih Sen. Jadi sering ikut race yang mungkin startnya malam atau jadi kita belajar cara nutrisinya. Tetap waktunya makan kita harus makan, waktunya istirahat kita harus istirahat. Jadi manajemen waktu juga sebenarnya belajar di sini. Tapi Carla nggak makan berat kan maksudnya? Makan dong. Makan berat? Saatnya makan siang, makan pagi, makan malam tetap makan. Tetap makan? Iya. Maksudnya nasi padang gitu nggak? Enggak kan? Yang semua yang apa yang disediakan panitia. Oh, lebih ke Oke. umbi-umbian kali ya? Enggak Atau- juga, enggak makan juga? nasi. Oh, ada nasi juga? Iya. Oh, kira tuh Tetap kayak makan. cuma cairan-cairan gitu nggak? Oh ya? nggak bisa, Nggak ya? karena butuh ya kalori yang terbuang kan pasti banyak banget. Jadi butuh asupan kalori yang masuk pun pasti harus banyak. Oke. Kalau nggak punya energi Energi ya pasti- iya, untuk berlari betul. sejauh itu ya? Betul. Wow. Oke. And then ya tetap kuncinya pada saat latihan adalah konsistensi. Konsistensi. Ya. Dan Iya. dan satu hal saya belajar waktu itu karena saya pernah cedera parah, jadi proses recovery itu juga penting. Salah satunya ya saya lakukan fisioterapi. Fisioterapi. Setelah race gitu pasti fisioterapi. Oke, kalau boleh tahu cedera parahnya itu apa?
Waktu itu 2016 karena saya overtraining, Yes. overrace lah ya. Waktu itu lagi ya 2015 mulai 2016 lagi seneng-senengnya gitu kali ya. Nah, waktu itu saya stress fracture. Jadi Stress fracture. iya, jadi itu di tulang kering gitu. Jadi dia kayak ibaratnya kayak tembok tuh retak tapi nggak sampai patah. Oke. Jadi itu jalannya sampai nyeret saya waktu itu. Dan recovery-nya lumayan 2-3 bulan lah. 2-3 bulan. Itu pun belum sempurna, iya. Nah di situ saya belajar pentingnya recovery. Pentingnya iya benar sih. Iya iya. Tapi Pastikan kamu juga iya, harus benar, recovery. benar, harus recovery. Emang harus kita jaga otot kita kan. Nah, Carla, Mas Doni mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari sisi si footwear desainernya? Ketika misalnya kan ini langsung nih ketemu sama ultramaratonersnya. Sama yang pakai sepatu Ya, ya. mungkin Mas Doni ada yang unek-unek juga atau saran atau masukan atau apa yang mungkin Mas Doni pengen tahu juga gitu. Ada nggak? Selama kita ngedesain kita selalu dapat feedback dari ini sih, dari pelarinya. Jadi Ya. itu udah cukup buat saya gitu. Ya, Ya. Buat saat ini sih belum dulu ya. belum ya. Belum ada pertanyaan. Mungkin setelah pertanyaan itu muncul nanti kan ketika apa ya, ada Ada masukan kali ya, ada apa gitu, ada Ada kendala. Ada kendala pada gitu. saat run ya. Iya. Jadi kita sampai hari ini mau tetap ngembangin si Valiant ini supaya lebih baik kan. Oke, oke. Itu bagusnya Lik. Jadi supportnya oke banget. Jadi memang mereka wear test biasanya ya. Wear test. Ya, Ya, jadi ya. mereka kalau keluarin barang Iya ya. suruh nyoba dulu nih buat Yes, kita yes, yes. gimana. Dan dikasih masukan Iya, iya, untuk iya. perbaikannya selalu begitu. Iya, iya. Itu terjadi juga di sepatu basket. Jadi, ya teman-teman saya juga kemarin baru wear test, jadi ada 3 produk yang kita wear test. Nah, teman-teman tadi udah lihat kan tips dari seorang Carla Vellani, dan di akhir mungkin saya pengen sedikit berbeda dari episode yang sudah ada, dimana saya pengen banget denger sebuah quote yang dikasih dari Carla Vellani langsung untuk teman-teman yang baru mau mulai lari atau mungkin yang sudah menggeluti lari tapi lagi dalam tahap jenuh saat ini. Bagaimana sih bisa menjadi seorang Carla Vellani yang bisa mencintai lari dari hati dan bukan cuma sekedar melihat prestasi, tapi ada sedikit sudut pandang lain, yaitu charity. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu quote dari seorang Carla Vellani. Silakan Carla. Ultra itu adalah proses belajar. Belajar untuk diri sendiri menjadi lebih humble, lebih rendah hati. Belajar berbagi untuk sesama dan lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Itu insane. Itu quote yang luar biasa dari seorang Carla Vellani. Mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi mau mulai lari, lagi bergelut di lari, lagi jenuh dan lain-lain bisa melihat seorang Carla Vellani dari sisi yang lain. Nah, Mas Doni thank you banget udah hadir. Semoga Mas Doni bisa terus mendesain sepatu-sepatu Lik, salah satu produk lokal Indonesia yang harus kita selalu banggakan. Ya nggak? Untuk jadi nomor 1 di Indonesia tentunya nggak? Thank you banget Mas Doni. Carla Vellani, thank you banget sudah hadir Terima dan kasih. berbagi kebahagiaan hari ini bersama kita di Lik Yes. Tech Talk episode 6. Semoga Carla terus bisa meraih mimpi Carla, Amin. terus menjadi seorang ibu yang baik untuk 2 anaknya, Yes. dan terus Dan saya tunggu charity insen run. Dan saya tunggu insen di Ultra. Aduh, Kok nggak jawab dia? guys, nggak dia mau berani nunggu jawab. gue di Ultra, nggak dulu lah ya. Gue kan tadi udah terangin kan seberapa jauh TikTok kalau gue main basket di Ultra. Oke. Carla, thank you banget. Terima kasih insen. It's an honor ya Boom. maksudnya. Just, Mas Doni, thank you banget. Boom. Wey, siap. Gue di Chat Insane. Saya Carla Vellani. Gue Doni Mandano. Peace out. Yeah, yeah.